Ini video untuk jodohnya Ratna sebelum Ratna reinkarnasi ke dunia ini. Udah tau lah Ratna itu udah tahu kan, Ratna udah dikasih pengarahan selama 15 tahun, 16 tahun ini siapa Ratna sebenarnya. Jadi ibaratnya gini ya, di kehidupan ini mungkin Ratna tidak menikah, tidak punya anak. Di kehidupan ini mungkin Ratna tidak boleh menyobai rasa. Rasa apa itu? Rasa seks, rasa beranak, rasa kesusahan, kesulitan, kemiskinan, kemelaratan, penderitaan, pesakitan. Mungkin Ratna tidak boleh merasakan itu karena akibatnya akan fatal, karena akibat dari rasa itu. Akibatnya apa? Kalau kalian terlalu over ya kalian akan menjadi monster. Monster itu apa sih? Ya penyebabnya dasarnya adalah rasa. Pertama baik-baik dulu, kawin seperti orang-orang biasa, beranak, melarat. Dan lama-lama mereka jadi iblis, setan. Karena mereka tidak mampu membiayai diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Udahlah, Ratna udah pasang badan nih. Udah nyerah. Udah tahu Ratna jodohnya Ratna, udah nggak usah pakai nyanyian semuanya. Udah tahu, tuh atau juga Ratna juga tipe orang yang ibaratnya nggak terlalu badung banget jadi orang. Badungnya itu ibaratnya memang nggak suka ngerokok, nggak suka mabok-mabokan, sukanya suka-suka diri Ratna sendiri, suka makan. Udah tahu Ratna kenapa Ratna lahir ke dunia ini, kenapa jiwa Ratna masuk ke bayi dulu tahun 82 Juli 25 Juli 82. Udah tahu siapa jodoh Ratna, jodoh, mati, rezeki, semuanya udah tahu Ratna. Jadi gak mungkin tuker-tuker, gak mungkin juga Ratna selingkuh kalau memang itu udah takdir Ratna. Gak mungkin Ratna main-main, Ratna selalu janji itu ditepatin. Dan bertanggung jawab, Ratna tipe orangnya. Jadi udah tahu, yang kalian kan udah disebarin jodohnya Ratna siapa sebelum Ratna mati. Sebelum Ratna lahir lagi ke bumi ini, return tahun 82, kan udah dikasih tahu ke publik fotonya siapa yang nyanyi, siapa yang manggil-manggil, tuh udah tahu kan. Jadi nggak perlu Ratna konfirmasi lagi semuanya, memang nggak ada namanya tidak ada juga. Kalau memang dulunya suami Ratna setia, ya mungkin Ratna nggak akan selingkuh lagi, nggak akan cari-cari lagi di langit, nggak minta lagi sama Tuhan jodohku atau nggak mana, enggak. Sekarang jodoh itu urutan keberapa dari Ratna. Memang Ratna orangnya aslinya mandiri, nggak mikir seperti itu. Prioritas utama memang sayang keluarga, sayang kedua orang tua kandung, sayang. Pokoknya mereka hanya prioritasnya dulu hanya menjaga kestabilan keluarga aja, agar mereka memiliki pondasi yang kuat, nggak hancur, nggak kawin cerai. Ya buktinya kan lancar kan selama ada Ratna di dunia. Keluarga kandungnya Ratna tidak bercerai, cerainya cerai mati. Udah sekarang Ratna juga udah di sama malaikat, udah nih waktunya nih, waktu. Kadang orang malaikat ngelihat jam, itu waktunya apa? Waktu Ratna pulang, udah selesai, udah lulus di dunia, mau diambil rohnya ke langit ketujuh mungkin. Karena setiap Ratna lewat itu selalu ditanya waktunya, udah waktunya. Karena nggak ngerti waktu apa. Nah gitu. Jadi istilahnya udah bukan kelasnya Ratna lagi cemburu-cemburuan nih sama dulu jodohnya Ratna sebelum reinkarnasi. Udah nggak ada cemburu. Memang kalau komitmennya nggak selingkuh, ya udah nggak usah selingkuh, nggak ganti pasangan, ya nggak ganti pasangan. Kalau misalnya konsekuensinya jodohnya Ratna
jatuh cinta sama orang lain lagi, ya berarti ternyata dapetnya pangeran di langit, bukan di bumi. Udah ibaratnya udah goodbye sama yang lama, misalnya begitu konsekuensinya kalau sama Ratna. Jadi nggak usah manggil dari kecil adalah dikejar-kejar laki. Dibilang Ratna pacar dulu, mirip pacarnya nih, suka dikejar-kejar laki dulu. Sangkain pacarnya, sangkain istrinya, sangkain apa, mereka cuma bercanda doang. Tapi selalu dikejar-kejar. Saya udah tau lah, ternyata memang jodoh Ratna itu atau suami Ratna sebelum Ratna reinkarnasi itu memang udah tahu kelahirannya Ratna. Udah di tag, nanti anak saya hamilnya di ibu ini ya. Nanti istri saya hamilnya di ibu ini. Pernah lihat nggak film Cina? Istrinya mati, terus nanti istrinya lahir lagi ke dunia. Udah di tag sama suami, pas itu kata malaikat itu nanti istri kamu return lagi ke ibunya si ini. Ya udah berarti kan memang si istri itu returnnya ke ibu kandung. Jadi ibu kandungnya si istrinya itu. Ya makanya menyebabkan suaminya Ratna manggil-manggil. Tapi asal bisa tahu aja jiwa Ratna, reinkarnasinya. Kan bisa membedakan selain fisik, jiwa, raga, semuanya bisa dibedakan. Ini istriku asli, istriku palsu, suamiku asli, suamiku palsu. Jadi bisa membedakan. Itu kan urusannya udah kerajaan langit, kerajaan Tuhan. Ibaratnya ada lauful mahfuz, jodoh, mati, rezeki. Memang kalau kita menikah, punya anak, berkeluarga, itu kesulitannya apa? Kesulitannya adalah ekonomi. Kadang orang kalau udah menikah gak ngaca kalau bunganya udah dipetik dan layu. Orang yang menikah pasti kan dia banyak kerutannya dibanding orang yang masih perawan. Orang yang beranak uratnya udah pada putus karena anaknya lahir ke bumi, 30 urat putus. Jadi kan otomatis bisa membedakan ini orang yang cepat tua dan awet muda, ya berarti orang itu pernah dipakai mesinnya. Kalau orang yang pernah dipakai mesinnya, suruh bolak-balik, hamil lagi, kawin lagi, hamil lagi, ya berarti kan ibaratnya kerutannya lebih banyak daripada orang yang belum pernah menikah dan belum pernah dipakai mesinnya. Gitu aja, saya kan orang teknik nih. Belum pernah dipakai mesinnya berarti walaupun umurnya sama, kok ini umurnya sama tapi kelihatannya lebih tua. Kelihatannya dia awet muda karena belum dipakai mesinnya. Begitu. Walaupun umurnya sama tapi mukanya tua, itu penyebabnya karena sering dipakai mesinnya. Apa hubungannya dengan status? Saya punya status istri saya tapi nggak pernah saya pakai. Saya pengennya tetap seperti bunga. Tapi mana ada orang yang udah melahirkan, terus udah menikah, dia akan seperti bunga lagi? Nggak ada. Mereka akan cepat berkerut dibanding teman-teman seusianya. Jadi memang bedanya seperti itu ya. Nah untuk yang masalah reinkarnasi, kalian mau belajar lagi, lebih tanya aja. Saya memang udah masternya. Saya memang suruh belajar sama bapak saya, suruh belajar semua ilmu. Tapi kan saya juga capek. Saya capek karena saya terus-terusan harus selalu memberikan pengetahuan ke orang lain. Orang itu bisanya apa? Skillnya apa? Punya anak doang. Sedangkan saya suruh ngasih tahu nih, koreksi salah atau betul, maaf ya. Saya juga punya urusan masing-masing. Kalau kalian ingin tahu masalah kalian, jalan keluarnya gimana, tanya aja sama Tuhan yang lebih tahu daripada saya. Saya cuma perantaranya aja.